Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillah nikmatnya Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa ya, sehingga pada siang hari ini saya sebagai juru bicara Dr. Nofli yang hari ini ditemani oleh Kadis Kominfo sekaligus humas daripada penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu. Kamis tanggal 29 Januari 2021, gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima. Data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir. Terdapat penambahan kasus dengan rincian sebagai berikut. Jumlah total kasus konfirmasi 270 orang. Jumlah konfirmasi yang masih diisolasi di 45 orang. Jumlah selesai isolasi 221. Jumlah kasus konfirmasi meninggal itu 11 orang dan jumlah kasus probable yang meninggal 10 orang. P245 Tuan SUP 68 tahun laki-laki beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pasien mempunyai keluhan batuk, demam, pusing, mual, nyeri perut, dan badan terasa lemas. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan. Pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi. Tanggal 8 Januari, pasien berobat ke Rumah Sakit Umum Wismarini, Pringsewu, dan dilakukan rapid test antibodi dengan hasil reaktif dan pemeriksaan ronsen. Tanggal 11 Januari, dilakukan pengambilan sampel swab di RSU Wismarini, Pringsewu. Tanggal 13 Januari, hasil negatif. Tanggal 14 Januari dilakukan lagi pengambilan sampel yang kedua dan hasilnya terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri di rumah. P246 Tuan DG 50 tahun laki-laki beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pasien adalah kontak erat dengan keponakannya Tuan DG yang terkonfirmasi positif tanggal 29 Desember 2020. Tanggal 31 Desember mulai timbul gejala demam, nyeri otot, batuk, mual, dan muntah. Tanggal 3 Januari mengeluh penciumannya menghilang. Tanggal 9 Januari dilakukan pemeriksaan daripada rapid test antibodi dengan hasil reaktif, dan tanggal 12 Januari 2021 dilakukan pengambilan sampel swab di UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo. Pasien ada keluhan flu dan mulai hilang indera penciuman. Tanggal 16 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi di rumahnya sendiri. P247 Nona ATH 16 tahun pelajar beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 3 Januari pasien adalah seorang pelajar SMA di Pringsewu. Tidak ada riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 4 Januari, pasien ada keluhan flu dan mulai hilang indera penciuman. Tanggal 12 dan 13 Januari dilakukan pengambilan sampel swab dan tanggal 16 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P248 Nona RPP 21 tahun karyawan beralamat di Kecamatan Pardasuka. Tanggal 15 Desember, riwayat pergi ke Pantai Kota Agung bersama keluarga. Tanggal 1 Januari, pasien mengantar keponakannya pulang ke Podomoro, Pringsewu. Tidak ada riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Tanggal 7 Januari, pasien mengalami diare, malam hari badan panas dingin, lemas, dan badan terasa sakit. Tanggal 9, mulai hilang indera penciumannya dan badan lemas, sakit kepala. Tanggal 11 dilakukan pengambilan sampel swab dan tanggal 17 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P249 Tuasum 62 tahun laki-laki pensiunan beralamat di Kecamatan Pringsewu.
Pasien tidak bekerja lagi, sudah pensiun dari kantor pos di Pringsewu. Tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 16 Januari, pasien ada keluhan sesak nafas, demam, naik turun, nyeri abdomen, lemas, nyeri dada, riwayat penyakit jantung, hipertensi, paru-paru. Pasien dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo di Bandar Lampung. Tanggal 17 Januari 2021 dilakukan pengambilan sampel swab dan tanggal 18 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini isolasi mandiri. P250 Nyonya EEK 31 tahun, tenaga kesehatan, beralamat di Kecamatan Pagelaran. Pasien hasil tracing terkonfirmasi positif COVID-19 atas nama Nyonya K dengan nomor kasus P232. Tanggal 7 Januari, pasien mual, demam, batuk, pasien tidak ada riwayat penyakit. Tanggal 10 Januari, pasien demam dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius dan lidah terasa pahit, mual, lemas, dan batuk. Tanggal 14 Januari dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pagelaran dan tanggal 21 Januari hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien isolasinya di rumah. P251 Nyonya SUP 62 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Pagelaran. Pasien hasil tracing terkonfirmasi positif COVID-19 atas nama Nyonya K dengan nomor kasus P232. Tanggal 10 Januari pasien ada demam, nyeri otot, pilek, batuk, lidah terasa pahit, menggigil, mual, pasien tidak ada riwayat penyakit. Tanggal 14 Januari dilakukan pengambilan swab di Puskesmas Pagelaran dan tanggal 21 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi di rumah isolasi Pemda Pringsewu. P252 Tuan P 65 tahun, beralamat di Kecamatan Pagelaran. Pasien hasil tracing terkonfirmasi positif COVID-19 atas nama Nyonya K dengan nomor kasus P232. Pasien ada demam, nyeri otot, pilek, batuk, lidah terasa pahit, menggigil, mual. Pasien ada riwayat penyakit DM. Tanggal 14 Januari, pasien melakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pagelaran dan tanggal 21 hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P253 Nyonya PU 48 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Ambarawa. Riwayat penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Pasien tidak ada riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Tanggal 1 Januari, pasien mulai timbul gejala merasa demam, batuk, sesak, dan lemas. Tanggal 10 Januari, pasien diantar keluarga berobat ke RSUD Pringsewu dengan keluhan sesak dan batuk. Oleh RSUD, di rapid antibody, IgG dan IgM-nya reaktif dan hasil ronsen gambaran pneumonia. Tanggal 12 Januari, pagi hari pasien datang ke Puskesmas Ambarawa dengan keluhan sakit perut dan sesak. Dijadwalkan untuk pengambilan swab. Tanggal 13 dilakukan pengambilan swab. Tanggal 20 hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P254 Nyonya Toy 62 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien tidak ada kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dan tanggal 13 Januari pasien ada keluhan sakit kepala, lemas, diare, nyeri otot, dan mual. Riwayat penyakit tidak ada. Kemudian berobat ke salah satu klinik mandiri di Waluyo Jati dan diperiksa rapid antibody, hasilnya reaktif. Kemudian pasien dirujuk ke RSUD Pringsewu dan di rapid antibody lagi, hasilnya non reaktif. Tanggal 14 dan 16 dilakukan pemeriksaan sampel swab di Abdul Muluk, Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung, dan tanggal 21 hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P255 Tuan IMN 50 tahun, beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pasien adalah seorang guru PNS yang bertugas di salah satu madrasah Bandung Baru, Kecamatan Adiluwe. Tanggal 7 Januari, pasien mulai merasakan keluhan demam, nyeri otot, dan batuk.
Tanggal 9 Januari, pasien berobat ke klinik SW, Kecamatan Sukoharjo dan dirawat selama 5 hari. Dan tanggal 14 Januari, kondisi pasien belum membaik, sehingga pasien dirujuk ke RSUSA di Pringsewu. Dilakukan pemeriksaan ronsen dan suspek bronchopneumonia. Dilakukan pemeriksaan rapid test antibodi dengan hasil reaktif. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid antigen, dilakukan swab hasil non-reaktif. Petugas surveillance RS Surya Asih melaporkan hasil pemeriksaan tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan dilakukan pengambilan swab. Tanggal 15 Januari dilakukan pengambilan swab dan 19 Januari keadaan pasien sudah membaik. Pasien diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Surya Asih dan disarankan untuk melanjutkan karantina di rumahnya sendiri. Namun, tanggal 21 Januari mendapat informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwa hasilnya terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P256 SYA 45 tahun laki-laki, karyawan beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien pegawai honorer Pemda di Kabupaten Pringsewu. Pasien tidak ada kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 12 Januari, keluhan badan tidak enak, pilek dan indera penciumannya sudah mulai menghilang. Riwayat penyakit tidak ada. Tanggal 14 Januari lakukan rapid swab antigen, kemudian hasilnya reaktif. Tanggal 15 Januari dilakukan pemeriksaan swab orofaring dan nasofaring dan hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P257 wira swasta beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 15 Januari, pasien masuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Tanggal 18 Januari, masuk lagi ke ruang isolasi Rumah Sakit Urip, Bandar Lampung. Pasien tidak ada kontak dengan yang terkonfirmasi positif, COVID-19 positif. Riwayat penyakit CKD. Pasien dilakukan pemeriksaan rapid antigen dengan hasil reaktif. Tanggal 19 Januari, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi bahwa pasien sedang dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Dilakukan pengambilan sampel swab di Rumah Sakit Urip dan tanggal 20 Januari sesak nafas dengan saturasi oksigen 77%. Tanggal 21 Januari pasien mengalami penurunan kesadaran dengan saturasi oksigen 65%. Kondisi pasien pukul 12.30 terjadi apnu. Kondisi pasien di sekitar 11.45 sesak berat dan apnu, dan tanggal pukul 13.44 hasil swab dari lab Kesdal Bandar Lampung pasien terkonfirmasi positif. Menindaklanjuti informasi pasien meninggal dengan terkonfirmasi positif. Pukul 15 jenazah diantar oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung ke Pringsewu. Pukul 19 jenazah dibawa ke area pemakaman dan dimakamkan dengan pemulasaran jenazah sesuai protokol pemulasaran COVID-19. Tim Puskesmas Redosari dan gugus tugas desa dan kecamatan melanjutkan tracing. P258 Nyonya DH 42 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu suaminya sendiri. Tanggal 18 Januari, keluhannya badan tidak enak, pilek, batuk, dan nyeri otot. Pasien tidak ada riwayat penyakit. Tanggal 19 Januari dilakukan pengambilan swab. Tanggal 22 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien diisolasi di rumah. P259 Tuan SB 49 tahun, wira swasta beralamat di Kecamatan Adilui. Mempunyai usaha sebagai sopir travel. Tidak ada riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Ada riwayat sebagai pelaku perjalanan terakhir dari Jakarta. Ada riwayat penyakit penyerta yaitu diabetes mellitus tipe 2. Tanggal 14 Januari, pasien ada keluhan nyeri kepala, diare, kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit swasta dan melakukan rapid antibody dengan hasil IgG reaktif dan IgM reaktif. Kemudian pasien dirujuk ke RSUD Pringsewu, dirawat di ruang isolasi RSUD Pringsewu. Tanggal 15 Januari dilakukan swab sampel pertama, nasofaring dan orofaring, dan tanggal 18 Januari
Pasien menjalani perawatan di RSUD Pringsewu dan tetap diwajibkan untuk menjalani isolasi di rumah. Tanggal 22 Januari, hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien di isolasi mandiri. P260 Nyonya Kom, 74 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien tinggal di tempat anaknya atas nama Fuad sudah 3 minggu di Pringsewu. Pasien tidak ada kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 20 Januari, pasien ada keluhan sesak nafas dan kurang respon, lemas, nafsu makan menurun, saturasi 90%, pakai nasal kanul naik 97%. Riwayat penyakit hipertensi. Tanggal 21 Januari, pasien melakukan swab PCR di Rumah Sakit Geraha Husada dan hasil dikirim ke Labkesda Provinsi Lampung. Tanggal 22 Januari, hasil ternyata terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini, pasien isolasi di Rumah Sakit Geraha Husada Bandar Lampung. P261 Nyonya RMR, 29 tahun, karyawan bank, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 14 Januari, pasien ada keluhan badan tidak enak, berobat ke dokter swasta. Pasien tidak ada riwayat penyakit. Tanggal 19 Januari, pasien datang ke klinik Kunia Pringsewu untuk rapid antigen dan hasilnya positif. Kemudian pasien datang ke lab Intibios Bandar Lampung untuk melakukan pengambilan pemeriksaan sampel swab, pemeriksaan PCR, dan tanggal 22 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi di rumah sendiri. Di rumah isolasi, maaf. P262 Nyonya Set, 41 tahun, guru PNS, beralamat di Kecamatan Gadingrejo. Bekerja sebagai guru di Gadingrejo. Kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilakukan secara daring. Pasien sedang hamil dan sering mengeluh batuk, pilek ketika cuaca dingin. Dan pasien tidak memiliki riwayat komorbid. Tanggal 18 Januari, pasien sedang hamil dan sering mengeluh batuk, pilek. Pasien sedang hamil dan sering mengeluh batuk pilek, dan tanggal 19 Januari pasien melahirkan secara normal di Rumah Sakit Mitra Husada. Tanggal 20 Januari pasien beserta bayi diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan disarankan isolasi mandiri di rumah sementara menunggu hasil swab PCR-nya. Tanggal 21 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien diisolasi di rumah. P263 Nyonya SUP, 46 tahun, buruh tani, beralamat di Kecamatan Pagelaran. Tanggal 12 Januari, pasien demam, nyeri otot, pilek, batuk, lidah terasa pahit, menggigil, mual. Pasien tidak ada riwayat penyakit. Tanggal 13 Januari, dilakukan pengambilan swab. Tanggal 16-18 Januari, dirawat di klinik swasta di Pagelaran. Tanggal 18, lakukan pemeriksaan rapid antibody, hasilnya reaktif. Tanggal 19 sampai 21 Januari, pasien masih dirawat di rumah sakit dan dilakukan pengambilan sampel swab. Tanggal 22 Januari, hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini, pasien diisolasi di rumah. P264 Wandar, 48 tahun, pedagang, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 16 Januari, pasien masuk dan dirawat di Puskesmas Rejosari dengan keluhan lemas, nyeri tenggorokan, sesak, dada terasa panas, dan sudah 10 hari tidak mau makan, hanya minum. Pasien tidak ada kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 18 Januari, pasien ada perubahan dan keadaan umum pasien semakin lemah sehingga dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Maksudnya pasien tidak ada perubahan ya, dan keadaan umum pasien semakin lemah sehingga dirujuk ke rumah sakit umum daerah, riwayat penyakit DM. Tanggal 20 Januari dilakukan pengambilan swab dan 22 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. P265 Nyonya M, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Pagelaran Utara. Pekerjaan pasien ibu rumah tangga, rewang atau masak untuk pengajian di musola dekat rumah, berkontak dengan warga dari Jakarta. Tanggal 11 Januari, pasien mual, demam, batuk, dan hilang indera penciuman. Pasien tidak ada riwayat penyakit. Tanggal 15, demamnya hilang namun masih tidak dapat mencium aroma dan merasakan makanan. 19 Januari, pasien melakukan pemeriksaan rapid, swab antigen, dan hasilnya reaktif. Pada tanggal 20 Januari,
Dilakukan pengambilan sampel swab dan 20 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien dikarantina mandiri di rumah. P266 Tuan SR 48 tahun. Petani beralamat di Kecamatan Pagelaran Utara. Pasien mual, demam, batuk dan hilang indera penciuman dan perasa kontak erat dengan istri. Tanggal 15 Januari demam hilang namun masih tidak dapat mencium aroma dan merasakan makanan. 19 Januari, pasien melakukan pemeriksaan rapid antigen dan hasilnya reaktif. Dan tanggal 20 Januari, pasien dilakukan pengambilan sampel swab melalui orofaring dan nasofaring. Dan tanggal 22 Januari, hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini, pasien karantina mandiri di rumah. P267, Nyonya SW, 51 tahun, PNS beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien mengeluh pusing dan lemas dan berobat ke klinik swasta. Pasien bekerja di bagian tata usaha di sekolah menengah kejuruan. Pasien sekolah seminggu 4 hari. Pasien hanya kontak dengan keluarga inti. Nah, pada tanggal 10 Januari ada keluarga berkunjung dari daerah Bandar Lampung. Tanggal 13 Januari masih merasakan keluhan yang sama dan ke Rumah Sakit Surya Asih untuk berobat. Dan pada tanggal 13 Januari keluhannya demam, mual, pusing, lemah, dan lidah terasa pahit dan hasil swab antigennya negatif. Tanggal 18 Januari pasien menjalani pemeriksaan rapid test antibodi hasil reaktif. Tanggal 19 Januari dilakukan pengambilan sampel swab dan tanggal 22 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri. P268 Nyonya SBS 57 tahun, wira swasta beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien membantu pesta hajatan tetangga sampai dengan tanggal 13 Januari. Tanggal 15 Januari, pasien merasakan gejala tidak enak badan dan mual, terasa menggigil, suhu 38,5 derajat Celcius. Tanggal 19 Januari, hilang indera penciuman, demam subfebris. Tanggal 21 Januari, lakukan pemeriksaan swab dan tanggal 22 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini, pasien karantina mandiri. P269 Nyonya YPG, perempuan wira swasta beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien bekerja di bagian puskesmas bagian rawat inap. Tanggal 12 Januari pasien melaksanakan dinas malam di rawat inap bersama 3 orang rekannya. Tanggal 13 Januari pasien membantu pesta hajatan tetangga depan rumah selepas dari ibadah dinas malam. Tanggal 15 Januari pasien mengalami demam. 16 Januari lakukan pemeriksaan rapid antibodi di Puskesmas Gading Rejo dan hasilnya non-reaktif. Tanggal 18 Januari pasien merasakan anosmia dan kehilangan untuk merasakan rasa di lidah, demam dan subfebris. Tanggal 21 Januari lakukan pengambilan sampel swab dan tanggal 22 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien karantina mandiri. P270 Nyonya SR 46 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Banyumas. Riwayat pasien dirawat di RSUD Pringsewu dengan stroke dan diabetes selama 6 hari. Riwayat pelaku perjalanan luar daerah tidak ada riwayat kontak erat dengan konfirmasi positif. Dan tanggal 8 Januari pasien dirujuk ke RSAM Bandar Lampung karena ada pembengkakan kaki. Tanggal 21 Januari pasien mengalami batuk dan sesak nafas. Tanggal 22 Januari dilakukan pengambilan sampel swab dan tanggal 23 Januari hasil terkonfirmasi positif. Pasien sedang menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. P271 Tuan FBPG 42 tahun, laki-laki tenaga kesehatan beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta di Pringsewu. Pasien tidak ada kontak dengan pasien terkonfirmasi positif. Tanggal 21 Januari pasien dilakukan pengambilan sampel swab nasofaring dan orofaring. Tanggal 23 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien karantina mandiri di rumah. P272 Nyonya SUH 38 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pasien tidak ada kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 15 Januari, pasien ada keluhan batuk, pilek, dan sesak nafas. Pasien datang ke RSUD Pringsewu dengan diagnosa post manual placenta. Pasien datang ke RSUD
Kemudian terjadi retensio plasenta, suspek pneumonia, dan di rapid antibody hasil IgG-nya reaktif. Tanggal 16 dan 17 Januari dilakukan pengambilan sampel swab, dan tanggal 18 pasien dari RSUD masih tetap ada di RSUD, tetapi karena ruang isolasi penuh akhirnya dirujuk ke RSUD Pesawaran. Tanggal 24 Januari hasil terkonfirmasi positif, dan kondisi saat ini pasien sudah diisolasi di rumah. 273 Tuan S 40 tahun, laki-laki PNS beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Pesawaran. Pasien tidak ada kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 9 Januari ada keluhan badan tidak enak dan demam. Pulang dari Novotel Bandar Lampung, pasien langsung isolasi mandiri dan terpisah dari keluarga. Pasien tidak ada riwayat penyakit. Tanggal 15 Januari, pasien datang ke Puskesmas Gedong Tataan untuk pengambilan sampel swab, dan tanggal 24 hasil terkonfirmasi positif. Dinas Kesehatan Pringsewu menginformasikan hasil swab yang terkonfirmasi positif ke surveillance Puskesmas. Kondisi saat ini pasien karantina di rumah. P274 Nyonya SR 46 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Pagelaran. Pekerjaan pasien buruh tani. Tidak ada kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Tanggal 15 Januari, pasien demam, nyeri otot, pilek, batuk, lidah terasa pahit dan menggigil. Tanggal 17 Januari, pasien melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik swasta di Pagelaran. Tanggal 19 Januari, dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pagelaran, dan tanggal 24 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien karantina mandiri. P275 Nyonya Yus 50 tahun, guru PNS beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pasien adalah seorang guru PNS yang bertugas di Sekolah Dasar Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, dan pasien memiliki riwayat bepergian ke luar kabupaten, yaitu ke Lampung Timur. Pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi stage 1. Tanggal 16 Januari, pasien mulai merasakan keluhan batuk, pilek, dan rasa seperti tersedak pada pagi harinya. Tanggal 21 Januari, pasien berobat ke Rumah Sakit Surya Asih dengan keluhan sesak, batuk, mual, muntah, nyeri perut, keringat dingin, dan badan lemas. Swab antigennya reaktif, bronkotoraks, bronchopneumonia, DD viral pneumonia. Petugas surveillance Rumah Sakit Surya Asih melaporkan hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Januari dilakukan pemeriksaan pengambil swab. Tanggal 24 hasil terkonfirmasi positif. Saat ini pasien sedang melakukan perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Surya Asih Pringsewu. P276 Tuan MI 53 tahun, PNS beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien mengeluh pusing dan lemas, batuk, badan demam, dan berobat ke klinik swasta. Tanggal 17 Januari dilakukan pemeriksaan rapid test di Rumah Sakit Ismarini non-reaktif. Tanggal 18 Januari dilakukan pengambilan sampel swab, dan tanggal 22 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Ismarini Pringsewu. P277 Tuan FR 23 tahun, laki-laki, PNS beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit komorbid dan tidak melakukan perjalanan luar daerah. Pasien mulai mengalami keluhan, demam, pilek, dan lemas. Tanggal 21 Januari, pasien bekerja tetap ke kantor dan mendapatkan informasi seorang rekan seruangannya yang berasal dari Bandar Lampung melakukan rapid test antigen mandiri dengan hasil reaktif. Malam hari, pasien mengeluh hilang indera penciumannya dan melapor ke tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Pringsewu dan dilanjurkan untuk isolasi mandiri dan melakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pringsewu. Tanggal 22 Januari, pasien pergi ke Puskesmas Gading Rejo dan dilakukan pengambilan swab nasofaring dan orofaring. Tanggal 24 Januari, hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini, pasien karantina mandiri. Bapak Ibu, selain untuk Kabupaten Pringsewu akan siap melaksanakan vaksinasi ya COVID-19 tahap pertama dengan tenaga vaksinator Puskesmas yang telah melakukan pelatihan. Baik, pada hari ini selain itu
Saya berharap protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan semua sama-sama pakai masker, sama-sama cuci tangan, dan sama-sama jaga jarak, dan semua sama-sama menghindari kerumunan. Kecuali hal yang penting dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi segala upaya kita semua, dan kebersamaan pemahaman ini akan membuahkan percepatan pengendalian COVID-19. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, sehat, sehat, sehat. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.